Halo sahabat Splitters, kalau kita ngomongin hacker ya, hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif, yaitu untuk menyebut seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama. Namun pada akhirnya banyak pihak-pihak yang mengatasnamakan hacker atau tindakan yang merugikan pihak lain, yaitu cracker. Menurut Wikipedia, peretas atau hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan komputer, gengs. Ada dua jenis tipe peretas, yaitu yang pertama hacker white hat hackers. Peretas yang sebenarnya memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama. Dan yang kedua ada cracker atau black hat crackers, peretas yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web atau defacing, atau menyisipkan kode-kode virus dan menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak tersebut, gengs. Dan pada kesempatan kali ini, YT Spotlight akan merangkum 6 hacker paling berbahaya di dunia versi YT Spotlight. Yang pertama ada Jonathan James. Pada usia 16 tahun, Jonathan James sudah mencoba melakukan hacking, gengs, pada sistem sekolahnya di Florida. Dan tak cukup sampai di situ saja, Jonathan James mencoba membobol sistem keamanan Departemen Pertahanan milik Amerika, gengs. Bahkan ia mampu menjebol sistem pertahanan NASA. NASA. Ya, next, Jonathan James telah berhasil mencuri software NASA dan membuat NASA harus mematikan servernya selama 3 minggu dan kerugian mencapai 600 juta rupiah. Jonathan James adalah remaja pertama yang dihukum secara federal, gengs, untuk jenis pidana komputer hacking. Ia kemudian dilacak dan ditangkap sejak usianya yang masih muda dengan hukuman 6 bulan sebagai tahanan rumah saja. Dalam masa percobaan hingga ia berusia 18 tahun, ia diminta meminta maaf kepada semua departemen yang dia retas. Dan urutan hacker yang nomor 2 yaitu ada Adrian Lamo. Adrian Lamo termasuk kategori grey hat, yang artinya peretasan yang dilakukan sebagai tindakan yang merugikan orang lain ataupun demi keuntungan diri pribadi semata-mata karena uang. Ya oke, next, dimana ia berhasil meretas banyak sistem perusahaan besar seperti Yahoo, Microsoft, The New York Times, dan lainnya. Saat ia ditangkap karena membobol sistem tanpa izin, ia mengklaim bahwa aksinya merupakan bantuan bagi perusahaan untuk menemukan celah keamanan. Dan hacker urutan nomor 3 yaitu ada Kevin Matnick. Kevin David Matnick adalah seorang konsultan dan pembuat keamanan komputer. Dia adalah salah satu hacker komputer yang kontroversial di akhir abad ke-20, yang merupakan kriminal komputer yang paling dicari di Amerika. Kevin Matnick merupakan legenda hidup hacker sekaligus cracker. Selain dia pernah menyadap BlackBerry Obama, dia juga pernah terlibat dalam seretan kasus. Berikut ini merupakan riwayat hacking yang pernah Kevin lakukan. Pada tahun 1981, Matnick terbukti menghancurkan data melalui jaringan dan mencuri manual perusahaan telepon. Hide the cocaine! Hide the cocaine! Dan pada tahun 1983, Kevin Matnick terbukti menerobos Pentagon melalui ARPANET dan kampus University of Southern California, dan beberapa tahun kemudian menghilang setelah dituduh kembali menerobos dan mengubah sistem komputer. Dan pada 1987, Matnick terbukti mencuri software Santa Cruz Operation atau SCO. Hide the cocaine! Hide the cocaine! Oke, urutan yang nomor 4 ada Albert Gonzalez. Albert Gonzalez adalah seseorang hacker komputer dan komputer kriminal Amerika yang dituduh mendalangi gabungan pencurian kartu kredit dan menjual kembali dengan lebih dari 170 juta kartu ATM. Dan nomor rekening dari tahun 2005 hingga 2007, dan merupakan penipuan terbesar dalam sejarah fraud atau Gonzalez dan kelompoknya menggunakan injeksi SQL. Nggak asing lagi ya, injeksi SQL, hanya menggunakan injeksi SQL, gengs. Oke, urutan yang nomor 5 ada Gary McKinnon. McKinnon adalah seseorang anak yang memiliki tingkat penasaran tingkat tinggi banget dan punya rasa ketertarikan tinggi terhadap
UFO. Karena rasa ingin tahunya yang besar akan UFO, McKinnon berpikir bahwa informasi tentang UFO dapat diketahui bila dia bisa mendapatkan akses informasi milik NASA. Ia kemudian menyusup ke dalam 97 basis militer US dan termasuk komputer NASA, menginstal virus dan menghapus beberapa file penting di dalamnya. McKinnon berhasil ditangkap dan dinyatakan bersalah karena dirinya kedapatan menghack situs militer dan NASA dari rumah kekasihnya yang berada di London. Dan pada November tahun 2002, McKinnon didakwa bersalah oleh juri federal. 7 tindakan kriminal dunia maya yang dilakukannya didapat membuatnya ditahan selama 70 tahun penjara di US. McKinnon tetap tinggal di UK karena UK tidak memperbolehkan Amerika untuk mengekstradisi warganya ke Amerika. Selama di UK, McKinnon dijadikan bahan subjek pembelajaran dan diwajibkan untuk lapor ke pihak berwajib setiap siang hari. Dan urutan yang terakhir atau nomor 6 ada Mescal Kelsey. Hacker berbahaya satu ini lebih dikenal dengan nama Mafia Boy. Pada tahun 2000 lalu, ia cuma seorang siswa SMA guys di Kanada, namun berhasil meretas beberapa situs besar yang paling banyak dikunjungi seperti Yahoo, Viva, Amazon, Dell, eBay, dan CNN. Hanya dalam beberapa jam saja kerugian sistem yang dibuat Mescal senilai dengan 93 miliar rupiah. Oke, itulah tadi sebuah rangkuman tentang 6 hacker paling berbahaya versi YT Spotlight. Semoga info ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share agar teman-teman semua lainnya agar dapat mengetahui info ini. Dan jangan lupa dukung terus channel YT Spotlight ini dengan cara klik subscribe, klik like, dan jangan lupa share ya, dan komentarlah dengan positif. Ya, mungkin itu saja. YT Spotlight pamit untuk diri dulu kawan. Salam.